Anak yang selalu merasa gagal itu berasal dari orang tua yang menuntut perfect. Saat ini banyak sekali orang tua yang merasa gagal dengan anaknya. Sedih ya? Dan fakta yang banyak ke saya, entah itu anak SD, sudah lebih besar, sudah kuliah, bahkan yang sudah menikah loh. Ketika dia punya masalah sesuatu, pemicunya mungkin masalah di sekolah, atau masalah di pekerjaan, atau masalah di relasi dia dengan pasangannya yang sudah menikah. Mereka mengatakan, saya tuh suka merasa salah aja, saya tuh suka merasa gagal. Kayaknya apa-apa yang saya lakukan itu salah, tidak bermanfaat. Tentu kan saya tanya, kok bisa? Kata siapa? Ya soalnya penilaian orang-orang tuh kayaknya kamu tuh salah, harusnya nggak gitu. Itu sering banget Bu, kata gitu. Nah kalau sudah begitu, ya mungkin karena pengalaman ya, saya suka nanyanya, oh gitu. Terus sebetulnya dalam kehidupanmu dari kecil, siapa yang paling sering menyatakan bahwa kamu tuh kurang, bahwa kamu tuh gagal, bahwa kamu itu salah? Itu siapa? Terus potensial akan bilang, orang tua, siapapun itu, mau ibunya, mau ayahnya. Nah, itu kekuatan untuk menggali semuanya, gitu kan. Terus ketika saya tanya, seperti apa contohnya? Iya Bu, misalnya, saya kan sudah belajar, terus nanti ada ulangan, ada apa. Terus rapot saya itu, ya semua di atas KKM ya, semua di atas KKM, bahkan ada yang mendekati 9 lebih gitu kan. Nah, yang 9 lebih tidak dikomentar. Tapi yang dikomentar pasti yang mendekati KKM, walaupun sudah di atas KKM pasti. Ini kenapa? Ini kenapa misalnya 7,8? Ininya kan KKM-nya 7,5. Kamu cuma beda dikit sama itu. Harusnya kamu bisa lebih. Terus Bu dipretelin, dicari satu persatu kenapa ketika nilai saya hanya sedikit di atas KKM. Tapi nilai yang hampir sempurna, misalnya 9,5, itu sama sekali nggak pernah dibahas. Jadi saya merasa nggak ada gunanya ya saya berikhtiar. Ini ada loh beberapa nilai 9,5, tapi kok nggak pernah ditanya, nggak pernah diapresiasi, tetap aja yang dikorek-korek, yang dicari-cari itu yang hanya sedikit di atas KKM. Kebayang Bu kalau saya di bawah KKM tuh. Dan sesungguhnya Bu, jujur, saya itu juga punya kok aktivitas di luar sekolah, berkegiatan, apakah ekstrakurikuler di sekolah atau yang lain-lain gitu kan. Itu sama aja loh Bu. Saya itu hanya bukan dihargai ya Bu ya, tapi sekedar ketika misalnya saya juara, saya bawa piala, saya simpen gitu. Terus juara apa kamu? Juara ini. Oh aja loh Bu. Bukan kebayang saya akan wah gimana gitu Bu ya. Seperti yang saya lihat orang-orang. Seperti yang saya lihat di film-film. Kalau anaknya berprestasi itu ya paling tidak ibunya, bapaknya selamat ya, kamu hebat, kamu bagus. Ini enggak loh Bu. Saya bingung katanya gitu. Saya bingung. Tapi ketika saya misalnya, saya kan ada tuh masih ingat sudah berkeluarga. Ibu saya bilang, Ibu kurang enak badan, Ibu sakit. Terus jawaban saya, karena saya memang jujur nggak tahu Bu. Kalau orang tua ngomong itu saya harus bilang apa? Saya cuma bilang, oh gitu Bu, udah ke dokter, tahu nggak Bu? Itu merepet marahnya, WA, nelpon, voice note. Kamu dikasih tahu Ibu sakit, jawabannya cuman oh gitu aja. Cuma nanya udah ke dokter atau belum? Kenapa kamu nggak datang? Kenapa kamu nggak antar Ibu ke dokter? Kenapa? Terus itu, saya bingung Bu. Emang harus begitu ya? Karena jujur, saya ingat Bu, saya pernah sakit tipes kelas 6 SD. Dan waktu itu Ibu cuman, ya ke dokter. Tuh pergi ke dokter, ini uangnya. Udah kelas 6 SD loh Bu. Saya pulang, bawa obat dong segala macam. Kata dokter tidak boleh makan yang keras-keras, harus makan bubur. Saya bilang sama Ibu. Ibu bilang cuman, oh waktu itu saya ingat masih ada yang bantu-bantu, walaupun bukan pembantu, entah siapalah itu. Saya minta sama dia. Dan itu pun kan saya harus keluar Bu. Harus keluar dari kamar, minta, dan terus saya harus makan sendiri. Saya makan obat sendiri. Jadi saya pikir kalau sakit itu harus begitu. Makanya ketika Ibu bilang sakit, ya udah saya cuma nanya, Ibu sudah ke dokter belum? Ibu butuh uangnya belum? Enggak, buat ke dokter. Itu aja yang saya tahu. Sebetulnya anak yang selalu merasa gagal itu berasal dari orang tua yang
menuntut perfect. Ketika anaknya tidak sesuai dengan targetnya, maka belum dianggap sudah berhasil. Dan bahkan cuma tinggal sedikit, tadi kan nilai 9,5, itu aja pun belum dihargai. Tapi pada akhirnya anak sudah bawa piala pun tetap tidak dihargai. Jadi ini yang membuat anak bingung, sebetulnya targetnya itu apa ya? Dinilai berapa gitu kan? Itu. Dan ketika salah apalagi habis-habisan disalahinnya, kamu tuh harusnya begini. Nah, inilah anak-anak yang selalu merasa gagal itu bukan dirinya yang gagal, tapi dia gagal melakukan sesuatu dengan ekspektasi orang tuanya. Jadi, ya orang tua yang punya harapan terlalu tinggi. Mungkin si orang tua dari klien saya ini juga berasal dari keluarga yang dituntut seperti itu. Harus achieve terus tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa apresiasi, ketika kurang tepat bahkan sampai salah tidak dituntun. Jadi anak-anak cenderung ngambil jalan sendiri, melakukannya sendiri. Tapi ketika anak ini kemudian melakukan sesuatu yang ya seperti yang orang tuanya lakukan, ya seperti tadi anaknya ibunya bilang sedang sakit dan reaksi anak seperti itu, ya karena itu yang dia lihat, itu yang dia pahami, itu yang pernah dia rasakan waktu dia sakit. Maka dia melakukan hal seperti itu kepada orang tuanya. Tapi yang terjadi adalah orang tuanya marah gitu kan. Nah, jadi kalau gitu harus bagaimana? Kita harus ke solusi ya gitu kan. Kita harus bagaimana? Ya pertama, saya juga bilang pada klien saya yang waktu itu kan dia sudah nikah, saya bilang iya sih sebetulnya kan normalnya, standarnya ketika orang tua sakit siapapun itu, ayah ibu, kamu tuh nggak cukup dengan cuman ya udah ke dokter belum, ini uangnya. Orang tua bukan cuman butuh uang, tapi butuh ditengok. Tapi kan saya nggak punya kebiasaan itu kekeh gitu anaknya. Reaksinya, ih aku nggak bisa. Kebayang sih, emang nggak pernah lihat ya. Jadi reaksimu pada orang tuamu masih seperti itu. Satu, memang tidak mendapat dan tidak pernah melihat contoh suri teladan harus bersikap seperti apa ketika ada yang sakit, anak atau orang tua. Dan saat ini sudah di usia punya anak nih, ya Akang sudah punya anak, reaksi seperti itu pada ibumu, walaupun mungkin di luar sana pernah diajak teman atau saudara nengok ibunya apa siapa, kan mungkin ada ya pengalaman melihat orang lain gitu kan, dan mungkin ya cukup paham ya orang lain melakukan itu, tapi tidak mampu melakukan diri sendiri pada orang tuamu. Inilah mungkin kejadian itu cukup melukaimu, cukup membuatmu tidak enak, sakit hati gitu ya. Oleh sebab itu mungkin harus dikeluarkan dulu tuh pengalaman-pengalaman yang berbobot emosi negatif itu, karena bukan tentang kejadian tadi sakit tipes itu dan nilai-nilai yang tidak dihargai. Tentu ada banyak kejadian yang lain ya, yang entah berapa banyak, entah sadar tidak sadar. Jadi mungkin akan masuk ke sesi terapi. Biasanya tuh saya dep ya, keluarlah gitu, ternyata benar berhamburan tuh. Waktu aku kecil gini-gini, waktu aku kuliah, waktu aku SMP, SMA, terus semua keluar luka-luka itu terus keluar sampai ya marah ya. Ibu tuh gini, papa tuh gini, bla 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 bla, terus sampai habis, dan kemudian berangsur dia bisa merasakan bahwa ya sih saya maafkan ibu, saya maafkan bapak, karena mungkin waktu itu bapak memang berpikirnya masih seperti itu, karena di keluarga kami memang tipe keluarga yang sangat membanding-bandingkan nilai, sangat berlomba nilai-nilai ya. Ya itulah yang terjadi pada orang tua saya. Ya Allah, saya maafkan mama, saya maafkan papa, mama, maaf ya, saya sudah itu tuh yang terjadi ya. Jadi sekali lagi mengubah sesuatu pola perilaku yang sudah terbentuk tidak mudah dengan diberi saran, tapi harus dikeluarkan dulu emosi negatifnya, pengalaman yang tidak menyenangkan, menyakitkan sampai traumatisnya. Setelah itu biasanya kadang saya tidak ngasih saran, tapi mereka menemukan sendiri insight bahwa seharusnya begini ya Bu ya. Iya, tinggal gitu. Jadi sekali lagi, klien saya ini harus selesai. Kenapa? Supaya dia tidak melakukan hal yang sama seperti orang tua. Sehingga dia pada anaknya sudah melakukan hal yang memang sesuai dengan standar. Ya, standar apa? Ya, standar
benarnya menurut Allah, bersikap pada orang tua seperti apa. Ada kan adab kepada orang tua ya. Dan juga standar normatif kehidupan di masyarakat, sopan santunnya seperti apa. Itu yang sebaiknya dilakukan. Jadi yang merasa selalu gagal, yang merasa bahwa orang tua saya seperti tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan, mungkin sebaiknya renungkan ya, dan bismillah, itu semua insya Allah bisa diperbaiki dari diri kita, supaya kemudian kita memahami, memaklumi, memaafkan orang tua kita, dan bahkan bersikap lebih baik, mendoakan. Begitu juga tidak terjadi pengulangan pada anak-anak.